Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imada Agus Bisama Putra. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, bisa dilihat bagannya seperti di samping. Nah, pada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, ada dua bagian, yaitu faktor luar atau yang biasa disebut dengan eksternal, dan faktor dalam yang biasa disebut dengan internal. Faktor luar atau eksternal memiliki beberapa bagian atau pengaruh seperti cahaya, suhu, kelembaban, nutrisi, air, dan oksigen. Sedangkan faktor dalam atau internal memiliki bagian-bagian seperti gen dan hormon pada tumbuhan. Nah, hormon tumbuhan memiliki bagian-bagian lagi atau dibagi menjadi: pertama adalah auksin, kedua giberlin, tiga sitokinin, 4 asam abisat, 5 etilen, 6 asam traumalin, dan 7 adalah kalin. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang faktor luar atau eksternal. Yang pertama adalah cahaya. Cahaya sangat penting dalam fotosintesis. Tanpa adanya cahaya, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis, sehingga tidak mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Namun cahaya dapat menghambat pertumbuhan, karena auksin terkena cahaya akan menjadi zat yang menghambat pertumbuhan. Pertumbuhan dalam keadaan gelap disebut dengan epilasis. Yang kedua adalah suhu. Suhu yang ideal diperlukan tumbuhan agar perkembangannya berlangsung baik disebut dengan suhu optimum, dari 10 sampai dengan 38 derajat Celcius. Kelembaban di udara mempengaruhi penguapan air. Penguapan air akan meningkat apabila kelembaban rendah. Akibatnya, tumbuhan dapat menyerap banyak nutrisi atau nutrien. Lanjut, yang keempat, D adalah nutrisi atau nutrien. Biasanya, tumbuhan mengambil nutrien dalam bentuk ron dan beberapa dari udara. Nah, dan yang kelima adalah air. Fungsi air sebagai pelarut universal dalam proses pertumbuhan, menentukan proses transportasi unsur yang ada di dalam tanah, dan secara tidak langsung air mempengaruhi laju reaksi metabolisme. Dan yang keenam adalah oksigen. Tumbuhan memerlukan oksigen untuk respirasi aerob dalam tubuh sehingga dapat memperoleh energi untuk pertumbuhannya. Nah, lanjut ke faktor internal atau faktor dalam. Yang pertama adalah gen. Gen merupakan substansi hereditaritas dan penentuan sifat individu yang terdapat dalam kromosom. Yang kedua adalah hormon. Hormon tumbuhan atau fitohormon ialah senyawa organik dihasilkan oleh tumbuhan yang dalam konsentrasi rendah atau kecil dapat mengatur proses fisiologis. Beberapa macam hormon dalam tumbuhan. Yang pertama adalah auksin. Auksin adalah pengaruh auksin pada fisiologi. Pengaruh auksin pada fisiologi tumbuhan yaitu: yang pertama adalah membantu proses pembelahan sel, kedua adalah mengurangi jumlah biji, dan yang ketiga adalah buah atau membantu proses mempercepat pertumbuhan. Nah, dua adalah giberlin, mempunyai peranan memicu pertumbuhan dan perkembangan embrio, merangsang pembentukan biji, buah, dan bunga. Yang ketiga adalah sitokinin, yaitu merupakan zat tumbuhan yang bersama auksin mendorong pembelahan sel atau sitokinesis. Pengaruhnya terhadap pertumbuhan, mengatur pertumbuhan daun, bunga, dan buah, serta merangsang pembentukan akar dan batang. Yang keempat adalah asam abisat, adalah hormon yang menghambat pertumbuhan tanaman dengan mengurangi pembelahan sel maupun pembesaran sel ataupun keduanya. Nah, yang kelima adalah etilen. Etilen adalah hormon yang dihasilkan oleh buah yang sudah tua. Etilen juga dapat menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal dan kukuh. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah asam traumali, merupakan hormon yang merangsang pembelahan sel-sel di bagian tubuh tumbuhan yang mengalami kerusakan atau luka sehingga bagian yang terluka akan tertutup. Dan yang terakhir adalah kalin. Kalin merupakan hormon pertumbuhan yang merangsang pertumbuhan organ tumbuhan atau biasa disebut dengan organogenesis. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf.
Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.